Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah di gereja kita GBI Alam Hotel. Mari kita bangkit berdiri dulu. Kasih salam dulu samping kirinya, bilang Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu. Kami berkumpul bersama umat-umat Tuhan di tempat ini, datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami doakan Tuhan tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Mulai dari lantai bawah Tuhan sampai dengan lantai atas, hadirat Tuhan ada bersama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Segala hormat dan puji-pujian kami naikkan untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Pulihkan kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Karena kami percaya ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Kami beroleh pengertian yang baru sebab Roh Kudus mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk firman-Mu nanti yang akan ditaburkan oleh pendeta Bapak Gembala kami Tuhan. Firman yang ditaburkan kiranya tumbuh di hati kami Bapa, seperti di tanah yang subur Tuhan, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan,
sehingga kami membawa buah-buah yang baik Tuhan, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Tuhan, kota Medan. Terima kasih ya Tuhan untuk kota Medan ini Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Shalom kota Medan. Damai sejahtera kiranya kota kami ini ya Tuhan. Diberkati kota Medan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati orang-orangnya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia kami berdoa ya Tuhan. Bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik untuk pembina kami juga Tuhan yang ada di pusat, yang ada di Medan juga Tuhan, bahkan yang ada di tempat ini Tuhan. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Paul Taksian Tuhan, kami berdoa untuk beliau Tuhan. Kiranya hikmat berlimpah Engkau tambahkan baginya Tuhan, untuk dapat menggembalakan kami ya Tuhan, domba-domba ini Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yang percaya bersama-sama kami berdoa dan berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
hari ini sebagaimana kami ada. Semuanya karena kebaikan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji Yesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kami di sepanjang tahun ini. Saat kami turun ke dalam lembah, Engkau ada di sana. Saat Kau membawa kami naik ke atas gunung, Engkau juga ada di sana. Di tempat yang gelap sekalipun Engkau ada di sana. Engkau tahu cerita kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Hati kami terbuka bagimu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau datang menemukan kami. Dan Engkau membawa kami dari gerbang maut, menarik kami menuju kehidupan yang kekal. Di tangan-Mu ada keselamatan, di tangan-Mu ada kehidupan, di tangan-Mu ada kemenangan, di tangan-Mu ada sukacita yang baru. Oh, ya lama ya sikira baya lama ya lama ya se. Hina maya sikira baya lama. Haleluya. Haleluya. Tak ada yang dapat merampas kebahagiaan kami. Tak ada yang dapat merampas sukacita kami. Sebab Engkau di dalam kami, dan biarlah kami hidup di dalam-Mu seumur hidup kami, terus menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu sembahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia ada di sini, dan Dia melihat setiap kerinduan hatimu. Dia menilik setiap hatimu pada malam hari ini. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia berada di dekatmu, tepat di sebelah kananmu. Dia mengasihi engkau. Oh, ya Bapa ya Shikira Baba 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 Baba. Hira Baya Baba ya Se. Hira Baba 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 ya Shikira Baya Baba ya Baba ya. Hira Baya Shikira Baba Baba Baba. Roh Kudus, urapilah setia kami, penuhilah setia kami. Hira Baya Shikira Baba 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 Baba. Hira Baba 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 ya Shikira Baba. Hira Baba 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 Baba. Shikira da 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 da. Hira Baba 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 Baba. Shikira da 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 da. Shikira Baba 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 Baba. Shikira da 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 da. Hira Baba Baba Baba. Kau yang berkuasa, Kau yang bertata, semesta alam sujud di bawah kaki-Mu, menyembah Yesus, Raja segala raja. Oh, Hira Baya Shikira da 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 da. Shikira Baba 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 Baba. Shikira da 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 Baya Shikira Baba 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 Baba. Shikira Baba 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 Baba. Hina Maya Se. Terima kasih Tuhan. Shikira Baya 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 Se. Engkau begitu baik, layak Engkau kami puji, layaklah Engkau kami sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab hanya Kau Allah yang Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi nyatakan, layak
puji, penuhi tanahmu. Sembah dan puji, sembah dan puji, memenuhi tanahmu ya Allah yang hidup. Sembah dan puji, penuhi tanahmu. Yesus Tuhan adalah lebih lagi, lebih lagi. Sembah dan puji, yes, tangan kami terbuka bagimu Tuhan. Biarlah sembah dan puji kami memenuhi tanahmu, dan Engkau ditinggikan, dan Engkau bertata di atas setiap pujian kami malam hari ini. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sembah dan puji, penuhi tanah. Yes, sembah dan puji, sembah dan puji, memenuhi tanahmu. Sembah dan puji, sembah dan puji, memenuhi tanahmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Biarlah sembah kami dan pujian kami itu berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau disenangkan, dan Engkau ditinggikan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sungguh indah, itu yang membaharui kami dari hari ke hari. Kami kuat sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk lebih lagi bersorak-sorak bagi Allah yang hidup. Kita yang siap bersuka di dalam Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan menyegarkan setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Kami mau melihat tangan-tangan yang baru datang. Baik, tidak ada. Alkitab berkata, Tuhan sangat baik dalam kehidupannya. Karena begitu besar kasih setia Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Yesus putranya yang tunggal, supaya setiap kita beroleh keselamatan. Yang sepakat katakan amin. Yang percaya Yesus jalan kebenaran katakan kiri kanannya, Yesus jalan kebenaran di dalam hidupku. Mari bersama-sama bersorak-sorai bagi Allah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Sebab Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan di dalam setiap kami. Sebab Engkaulah yang satu-satunya kami pegang teguh selama-lamanya. Katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory
Ibu. Saya percaya Tuhan terus memenuhkan sukacita kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau berkata Engkaulah satu-satunya jalan. Tidak ada Allah yang lain. Kami mau terus percaya dan pegang teguh. Engkaulah keselamatan hidup kami. Kami siap memberikan persembahan kami. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Dan hati kami terbuka untuk setiap firman. Bersama-sama kita katakan amin. Pelindung
Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami di mezbah-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa penyembahan kami. Kami membawa hidup kami di mezbah-Mu. Dan kami persembahkan sebagai korban yang baru. Korban yang berkenan. Korban yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya malam hari ini bersama-sama dengan setiap umat-Mu kami memberi yang terbaik bagi-Mu malam hari ini Tuhan. Lewat ibadah kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, kami meninggikan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa. Ora batakana matakara batakara labara-bara. Ora bayasana batakara labara-bara. Oh haleluya, haleluya. Oh rabaya sanna bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara lamu. Oh marabatakkan nama bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Mari kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Mari hampiri Tuhan. Oh rabatakkan sanna bayara la bara bara bara. Inarala mayasi. Sebab Dia adalah kekuatan kita. Dialah Allah El Shaddai, Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Ora batakan bayara la bayara la bayara la bayara la mo. Haleluya. Sikin nara la bayasan na bayara la bala 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 bala. Oh haleluya. Sekana mata kara la bala bala bala. Thank you Lord, thank you Lord. Oh haleluya. Ya, penuhi kami malam hari ini ya Tuhan. Penuhi kami malam hari ini. Oh rabatakan namanya sanna batakara 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 bara bara bara. Shikina bayara la batakara bayara la bara 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 bara. Kasih-Mu mengalir bagi kami malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu menjamah melawat kami. Oh rabatakara labatakara labarabara. Bekerjalah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Bekerjalah Engkau Roh Kudus bagi setiap kami malam hari ini. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup mengubahkan kami. Dan Engkau sanggup membaharui kami Tuhan malam hari ini. Oh rabatakana matakara batakara labarabara bara 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 bara. Sekana matakara la batakara la bara 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 bara. Sikina matakara la batakara la bayara la bayara la bayara la mu. Inara la mayasi. Inara la bayara la mu. Inara la mayasan na bayara la bayara la bayara la mu. Haleluya, haleluya. Shekara la batakan na bayara la bara 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 bara. Sikin na bayara la bayara la bayara la mu. Sikin na bayara batakara bara bara bara. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur kami. Dari tempat ini kami berdoa buat setiap umat-Mu. Oh lawatan-Mu bagi setiap umat-Mu. Dan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Penuhi bangsa kami dengan anugerah yang terbaik. Penuhi bangsa kami dengan kemurahan. Penuhi negeri kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Orabasanna matakara batakara labayara labayara. Mari kita berdoa buat negeri kita. Orabatakana bara 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 bara. Kiranya damai Tuhan. Damai Natal itu
turun bagi negeri ini. Oh rabaya sanna bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bo. Anugerahmu bagi bangsa kami, anugerahmu bagi Indonesia, anugerahmu bagi negeri kami, bagi Indonesia. Diberkatilah negeri kami, diberkatilah bangsa kami, diberkati kota demi kota, diberkati pulau demi pulau, diberkati penduduknya, diberkati kotanya, diberkati segala sesuatu di negeri kami. Sana bayar la bara 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 bara. Ora batakara batakara la batakan nama ya la bara. Dan malam hari ini Tuhan kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi bagi negeri kami. Pemulihan kesejahteraan, pemulihan ekonomi, pemulihan dunia bisnis, pemulihan dunia politik. Ora batakan nama ya la bayar la bayar la bayar la. Pemulihan dunia pendidikan, setiap sektor dipulihkan di bangsa kami. Oh, Ramaya Ralabu. Oh, Rabataka Namataka Rabataka Ralaban. Anugerahmu turun bagi bangsa kami Tuhan. Kami tahu negeri kami ada di hati dan di pikiran, ada dalam pandangan Tuhan. Kamu melihara negeri kami Tuhan dari segala sesuatu yang tidak baik. Percaya berkat Tuhan memenuhi negeri kami. Kemuliaan-Mu turun bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu ya Bapa. Dalam hari-hari ini pengenalan yang sempurna akan Tuhan turun bagi setiap umat-Mu. Pengenalan yang lebih lagi, pengenalan yang baik itu turun bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga di momen Natal ini Tuhan, di sepanjang bulan Desember ini Tuhan, Engkau menganugerahkan pewahyuan demi pewahyuan, pengenalan demi pengenalan akan Tuhan turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hari-hari ini umat-Mu boleh melihat dan merasakan betapa Tuhan luar biasa, betapa Engkau ajaib dan ajaib dan ajaib luar biasa ya Tuhan. Dan Engkau membawa setiap kami Tuhan hari-hari ini untuk menikmati kemuliaan demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau membawa setiap kami masuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kami dibawa masuk melihat kemuliaan yang semakin nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Karena ada Tuhan yang memimpin setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Urapi firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi tempat ini Tuhan. Dan ketika firman-Mu disampaikan maka setiap kami akan menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Semuanya amin, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Desember, di penghujung daripada tahun ini. Saya percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai, menuntun, memberkati kehidupan kita. Saya percaya Tuhan yang selama ini menuntun, menyertai kita, maka Tuhan yang sama akan memimpin langkah-langkah kita menyelesaikan tahun 2021, bahkan memasuki tahun 2022. Begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Pandemi lebih kurang 2 tahun berjalan, saya percaya semuanya kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan kita merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin kesulitan ada, kesukaran ada, itu semuanya untuk membuat kita semakin kuat dan percaya kepada Tuhan. Amin.
untuk kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, karena tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu memberikan kesanggupan bagi manusia untuk melewati hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, kecuali hanya bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Saya akan sampaikan kembali beberapa poin di awal untuk kita kemudian masuk dalam tahun-tahun yang ada depan kita. Kita hidup dalam persaudaraan yang rukun. Amin. Karena saya percaya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, di dalam orang yang suka hidup rukun, maka Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Amin. Berkat dan kehidupan berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Segala hal dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Ada berkat berbicara tentang segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita dapatkan sepanjang kita ada di tengah-tengah dunia ini. Berbicara tentang kehidupan, kita menerima sesuatu yang kemudian menghidupkan kita kembali di masa yang saat ini dan kemudian di masa yang akan datang. Kapan itu kita terima? Ketika ada persaudaraan yang rukun di antara setiap kita sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita baca Alkitab kita dari Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3. Perikopnya dikatakan persaudaraan yang rukun. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah Bapak Saudara, saya percaya setiap orang, setiap manusia itu merindukan yang namanya hidup rukun. Amin. Saya percaya di tempat ini juga kita semua merindukan yang namanya hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain. Apalagi di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, saya percaya hidup rukun itu adalah kerinduan setiap rumah tangga. Tidak ada satupun rumah tangga yang ingin cekcok. Tidak ada satupun keluarga yang rindu sepanjang perjalanan pernikahan, sepanjang perjalanan kehidupan keluarga, cekcok terus. Saya percaya kalau ada yang seperti itu perlu dipertanyakan. Ya. Tetapi setiap kita, saya percaya kerinduan kita ada dalam hati kita yang paling dalam. Setiap kita rindu untuk hidup rukun bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, bahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Nah ini menjadi kerinduan setiap manusia. Nah kemudian kalau kita kemudian melihat Bapak Ibu Saudara, maka hidup rukun itu di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa oleh bapak-bapak bangsa kita. Itu kemudian dituangkan pada waktu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka bapak-bapak pendiri dari bangsa kita kemudian menuangkan supaya nanti kelak anak cucu mereka melanjutkan negeri ini, maka mereka bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Maka dituangkanlah itu dalam satu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, dalam alinea yang keempat dikatakan kemudian daripada itu dikatakan dan lain sebagainya. Maka di kalimat berikutnya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah ternyata bapak-bapak bangsa kita itu berpikir jauh ke depan. Supaya nanti generasi-generasi yang ada melanjutkan negeri ini, kemerdekaan daripada bangsa kita. Maka mereka merindukan supaya anak-anak bangsa itu kemudian bisa hidup berdamai satu dengan yang lain. Dan bukan hanya itu saja, mereka rindu bahwasanya antara bangsa dengan bangsa itu kemudian bisa hidup rukun berdampingan sebagai umat manusia. Nah Bapak Saudara, kemudian juga di bangsa kita ada satu forum yang namanya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Dan ini kemudian dibentuk oleh para pemimpin-pemimpin agama. Oleh karena di negeri kita itu banyak agama-agama dan aliran kepercayaan. Nah kalau kita mengikut daripada ajaran agama kita,
mengikut daripada ajaran-ajaran agama-agama yang lain, maka dipastikan kita dengan agama-agama dan aliran kepercayaan yang lain tidak akan pernah bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena agama-agama itu akan fokus dengan tujuannya masing-masing, sehingga akan terjadi gesekan, akan terjadi kemudian tantangan demi tantangan, sehingga menyebabkan perpecahan dan keributan, sehingga kerukunan tidak ada. Maka dibentuklah yang namanya forum komunikasi antar umat beragama. Itu mulai dari pusat, provinsi, bahkan setiap kota demi kota. Ini tergabung dari setiap agama-agama yang ada di bangsa kita. Karena satu kerinduan, supaya setiap orang, setiap yang memiliki kepercayaan itu bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Nah Bapak Saudara, dari ayat yang kita baca, nah ternyata jauh sebelum apa yang kemudian dirindukan oleh manusia, apa yang kemudian dirindukan oleh bapak-bapak bangsa kita. Di dalam ayat yang kita baca di ayat yang pertama dalam Mazmur 133, sungguh jelas dikatakan di sana, Mazmur 133 ayat yang pertama, dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa, ternyata Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada setiap kita itu orang yang saudara-saudara apabila diam bersama dengan rukun, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh indah dan sungguh-sungguh baik. Katakan amin. Nah, Tuhan berbicara lewat Daud, Mazmur Daud, maka disampaikan di dalam orang tinggal dalam kerukunan, di dalam orang bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, hidup dalam satu kerukunan persaudaraan yang rukun, maka di sana akan terlihat, akan terdapat dikatakan alangkah baiknya dan indahnya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, persaudaraan yang rukun itu adalah sesuatu yang sungguh baik dan sungguh indah. Amin. Berapa banyak yang mau di dalam setiap rumah tangga kita ada satu hal yang baik dan yang indah yang kita terima. Berapa banyak yang mau? Artinya kalau kita mau ada sesuatu yang baik dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, hiduplah rukun satu dengan yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Saudara, nah mari kita perhatikan kembali keindahan dan kebaikan yang digambarkan oleh seorang pemazmur, seorang Daud. Dari sebuah persaudaraan yang rukun. Ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Itu digambarkan oleh pemazmur adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga keindahan dan kebaikan daripada persaudaraan yang rukun digambarkan oleh Daud itu di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah yang pertama dikatakan oleh Daud ya di ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah berbicara tentang minyak ya. Nah kebaikan keindahan dari persaudaraan yang rukun itu digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Nah kalau kita perhatikan nanti siapakah Harun? Nah maka kita akan menemukan dalam kitab Keluaran, maka Harun itu adalah seorang imam. Seorang imam yang pertama sekali bagi orang Israel ketika dibawa keluar dari tanah perbudakan. Nah seorang imam adalah seorang yang kemudian pengantara antara manusia dengan Tuhan. Seorang imam adalah seorang yang membawa kemudian yang kemudian membawa persembahan seluruh umat dan menghadapkannya di hadapan Tuhan supaya dia meminta pengampunan dosa, dia meminta keselamatan kepada umat Tuhan. Maka digambarkan persaudaraan yang rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Artinya apa? Seperti minyak. Nah minyak ini berbicara tentang sesuatu yang sangat kudus. Karena untuk mengurapi seorang imam maka digunakan minyak yang kudus, yang spesial untuk mengurapi seorang Harun dan anak-anaknya. Nanti kalau kita baca dalam Keluaran ya, pasal 29 ayat 7 kemudian pasal 30 ayat 25 dan 30, maka di sana kita melihat bahwasanya
Harun dan anak-anaknya kemudian diurapi dengan minyak sehingga jabatan imam itu menjadi sah dalam kehidupan seorang Imam Harun. Nah, Bapak Saudara, minyak berbicara sesuatu yang berharga. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga, mari kita perhatikan. Di ayat 3 ini dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, minyak pengurapan itu berbicara sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Maka kerukunan persaudaraan yang rukun digambarkan oleh seorang pemazmur itu adalah sesuatu yang berharga. Amin. Kemudian dikatakan bukan hanya sesuatu yang berharga, dikatakan dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, minyak berbicara tentang satu keharuman, memberikan semerbak. Nah, ternyata Bapak Saudara, persaudaraan yang rukun itu akan memberikan gambaran satu keharuman yang terjadi akibat adanya satu persaudaraan yang rukun. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah kita terjadi keributan, kira-kira bau apa yang akan dicium oleh tetangga kita? Kira-kira apa Bapak Saudara? Kalau piring terbang misalkan dari jendela kan gitu kan. Kemudian ada kuali terbang, ada periuk terbang. Kira-kira apa yang keluar dari rumah kita kemudian dinikmati oleh orang lain? Saya percaya bukan keharuman yang keluar. Tetapi kalau di rumah kita itu adalah persaudaraan, ada rukun antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, saya percaya. Maka dari pintu rumah kita itu akan keluar wangi yang semerbak. Maka orang puji-pujian akan keluar yang ditujukan, dialamatkan kepada keluarga kita. Maka orang akan berkata, iya, keluarga ini perlu dicontoh. Kalau kita berbicara kepada anak kan sering, lihat itu anak si A, lihat itu keluarga si A. Maka ada satu keharuman yang kemudian menebar ketika ada kehidupan di dalam kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Tetapi kalau perpecahan, keributan yang ada, saya percaya bukan bau keharuman yang ada, tetapi bau daripada kebusukan ataupun kematian yang akan kemudian tercium oleh orang lain. Dan saya berdoa di tempat ini tidak ada. Kalaupun itu ada, itu yang lalu. Amin. Kita mulai belajar untuk kemudian memperbaiki diri kita masing-masing. Karena saya percaya itulah kita gunanya beribadah untuk setiap kita terus dibaharui oleh kasih Tuhan. Amin. Ketika kita mau, saya percaya, maka bau keharuman yang akan keluar bukan hanya dari keluarga kita, tapi dari kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Orang akan mencium sesuatu bau yang wangi yang keluar daripada kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua digambarkan di ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun adalah sesuatu yang baik dan indah untuk kita kemudian lakukan. Maka Tuhan menggambarkan satu persaudaraan yang rukun itu di ayat yang ketiga dalam Mazmur 133. Dikatakan di sana 133 ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah kalau kita pelajari dalam peta Alkitab ya, maka gunung Hermon itu ada di daerah Lebanon ya. Lebanon, sementara Bukit Sion itu ada di Israel. Nah artinya apa? Terpisah jarak yang cukup jauh. Nah kemudian dicatat di gunung Hermon itu maka di sana ada salju. Ya. Mengapa Tuhan menggambarkan seperti embun? Persaudaraan yang rukun itu adalah seperti embun yang dikatakan embun yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Maka embun yang dari gunung Hermon itu terus mengalir. Ya, walaupun terpisah jarak,
maka embun yang dari gunung Hermon itu mengalir ke bukit-bukit Sion. Sehingga air yang dari gunung itu mengalir kemudian ke bukit-bukit Sion di Israel. Sehingga dapat mengairi tanah daripada Israel. Nah, embun berbicara sesuatu yang kemudian menyegarkan. Nah, kalau pagi-pagi orang kan suka lari pagi. Ya, karena apa? Udaranya segar. Ya, orang lari pagi, orang gak ada lari siang. Kalau ada pun itu karena untuk melangsingkan diri kan gitu kan. Amin. Ya. Itu untuk diet ya. Itu baik juga ya. Tapi jangan sampai kelewatan kan gitu. Oke. Nah, embun pagi itu sesuatu menggambarkan kesejukan, menggambarkan kesegaran. Bukan hanya saja itu, embun itu berbicara tentang sesuatu yang kemudian memberikan kesuburan dan pertumbuhan. Nah, kalau kita kemudian lihat nanti di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Nah, embun itu akan membasahi tanah, membasahi bumi, sehingga air yang membasahi tanah dan tumbuhan itu akan memberikan pertumbuhan bagi tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Maka persaudaraan yang rukun itu ketika kita lakukan dalam kehidupan kita, maka pemazmur berkata, persaudaraan yang rukun itu seperti sesuatu yang memberikan kesejukan, memberikan pertumbuhan, memberikan kehidupan kepada orang lain. Amin. Amin. Kenapa? Karena menjadi contoh. Ya, keluarga kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Kehidupan kita menjadi contoh. Artinya ada yang kemudian dicontoh orang lain yang dulunya melakukan sesuatu yang tidak baik, oleh karena ada kita yang menjadi contoh, maka kehidupan mereka berubah. Nah, ini juga bagi anak-anak muda. Ya, sebagai orang yang percaya kita harus teladan. Kita harus memberikan dampak kepada rekan-rekan kita, kepada rekan pemuda, rekan-rekan yang lain. Apa bedanya kemudian kita seorang pemuda Kristen, orang yang percaya, kita tidak bisa memberikan dampak kehidupan kepada orang lain. Nah, banyak sekarang ya anak-anak muda ya, tapi di sini nggak ada ya, anak-anak mudanya baik ini semua ini, kelihatan dari wajahnya ya. Ya, jangan sampai kemudian kita itu ya menaburkan sesuatu yang tidak baik. Lewat kehidupan kita yang jadi contoh, orang lain tersesat. Ya, tetapi biarlah lewat kehidupan kita anak-anak muda, ya, siapapun kita ataupun kita sebagai orang tua, kita sebagai istri, sebagai suami, biarlah lewat kehidupan kita orang yang dulu tersesat itu kemudian kembali ditarik kepada kehidupan yang baru. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Nah, pemazmur itu sungguh sangat luar biasa menggambarkan persaudaraan yang rukun. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian dasar kita sehingga persaudaraan yang rukun itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama,
Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, untuk kita kemudian bisa hidup dalam persaudaraan yang rukun, maka kita harus memelihara yang namanya kasih persaudaraan. Yang mengerti katakan amin. Kita harus memelihara yang namanya kasih persaudaraan. Mengapa kita pelihara kasih persaudaraan? Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 ya. Yohanes 13 ayat yang ke-34 dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih persaudaraan, maka kita harus mengasihi satu dengan yang lain, dan ini merupakan satu perintah yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Mengasihi satu dengan yang lain itu adalah kasih persaudaraan. Nah, orang yang tidak bisa, yang tidak mampu, yang tidak mau mengasihi satu dengan yang lain, Alkitab mencatat. Ya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita adalah bukan orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak mampu untuk mengasihi orang lain, kalau kita tidak mampu mengasihi sesama kita, maka saya mau katakan firman Tuhan berkata kepada setiap kita, maka kita bukanlah orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ada satu perintah yang disampaikan oleh Kristus. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, mari kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, orang yang tidak bisa mengasihi sesama, orang yang tidak memelihara kasih persaudaraan, maka orang itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, tadi dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, perintah baru adalah saling mengasihi. Perhatikan dulu saling kiri kanannya. Apakah kita sudah saling mengasihi? Amin. Katakan dulu, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau ada yang memisahkan kita satu dengan yang lain, maka kita tidak mengenal apa? Allah. Alkitab loh ini. Dan kalau kita membenci suami kita membenci istri kita membenci anak kita membenci sahabat kita membenci orang lain, artinya kita bukan orang yang mengenal Allah. Karena dikatakan Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih yang kepadanya kita percaya, maka saya percaya kasih yang sama yang Allah miliki akan mengalir dari kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kasih Allah yang akan memampukan kita untuk menerima kekurangan orang lain. Saya percaya kalau dunia ini tidak akan mampu untuk menerima kekurangan orang lain. Kalau kita mengasihi oleh karena piti, ya, tahu piti, hepeng, ya. Kalau kita mengasihi pasangan kita mengasihi orang lain oleh karena uang, habis uangnya abang melayang. Habis uangnya abang melayang. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang. Kasih yang ditawarkan oleh dunia ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Begitu sesuatu itu tidak ada lagi, mungkin itukah uang, mungkin itu jabatan, mungkinkah itu sesuatu yang kemudian kita dapatkan. Ketika itu berhenti, maka kita juga akan berhenti untuk mengasihi.
Tetapi saya percaya orang yang ada sungguh-sungguh di dalam Kristus, ketika pun itu berhenti, karena ada kasih Kristus yang memampukan kita untuk mengasihi. Sebejat apapun orang itu, serendah apapun orang itu, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nah, mari kita perhatikan kembali Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-9 dari 1 Yohanes pasal yang ke-4 tadi, sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling. Kalau Allah sudah mengasihi kita, dikatakan tadi di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-10, ya rela yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya. Kasihnya sudah tercurah 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, menebus saudara dan saya. Kasih Tuhan begitu luar biasa, tanpa syarat, tanpa bayaran, yang kemudian kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada persembahan korban yang lebih besar daripada korban yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Yesus sudah memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya, Alkitab mencatat, maka haruslah kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Coba lihat dulu samping kiri kanan, katakan mari saling mengasihi. Ada perintah loh Bapak Ibu Saudara, dikatakan harus saling. Kalau harus itu tunggu nanti atau tunggu besok? Sekarang. Pandai juga ya semua bahasa Inggris ya. Nah kalau harus itu harus gitu, sekarang. Enggak boleh nanti, harus dikerjakan. Ya. Jadi jangan tahan-tahan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan ditahan-tahan. Karena kalau kita tahan-tahan, iblis akan mengambil kesempatan itu. Ya. Kalau kita tahan-tahan, kita mengasihi satu dengan yang lain, kita menahan-nahan sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, maka iblis akan membumbui dengan sesuatu yang kemudian membawa kepada percekcokan, membawa kepada keributan. Dan malam hari ini mari kita kemudian belajar bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya kalau kita bicara kekurangan, banyak kekurangan kita. Ya, kalau kita bicara kekurangan istri, banyak istri cerewet, ribut. Iyalah ya, ributnya itu. Ya. Bicara lagi suami, suaminya malas, ya, bangun susah, ya, gak mau bantu di rumah. Ya. Ada yang kayak gitu di sini? Suami-suami, ya, dibiarkan istrinya kerja sendiri, walaupun udah pontang-panting, sama-sama kerja, ya, dibiarkan istrinya. Kalaupun ada, mari kita bertobat bersama-sama, amin. Ya, kita bertobat bersama-sama. Ya. Ya pengalaman kami di rumah itu tidak ada sekat bagi kami. Apa yang bisa saya kerjakan sebagai seorang suami saya kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan istri sebagai seorang istri maka kami kerjakan bersama-sama. Jemur kain bersama-sama, kami jemur kain bersama-sama. Masukkan kain ke mesin cuci, saya lakukan. Nyapu rumah saya kerjakan. Apa yang kemudian saya buat untuk kemudian kami bisa bersama-sama, bisa meringankan beban istri, bisa membantu istri, bisa membantu suami untuk mengurus
mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Ketika ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Kita tidak berkata, aku kan suami, aku kan kerja, aku kan kepala. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bicara mengasihi itu tidak berbicara tentang antara kepala dan anak buah. Itu bukan kantor, Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, itu bukan kantor. Kalau kita mungkin pimpinan di kantor, oke, silahkan di kantor. Tapi kalau di rumah, mari kita lakukan bersama-sama karena ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya percaya orang yang ada di dalam Kristus, orang yang mengenal Kristus, maka kasih Tuhan akan memampukan kita untuk menerima orang lain. Amin. Dikatakan di ayat ini, kebencian menimbulkan pertengkaran. Nah, inilah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Mungkin kita tidak sampaikan kita benci, tetapi ada sesuatu yang mengganjal sehingga kebencian itu muncul, sehingga apa? Pertengkaran terjadi antara suami, istri, orang tua, anak, kemudian kita dengan tetangga ataupun dengan orang lain. Tetapi dikatakan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, nanti kalau kita belajar dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu berbicara tentang kasih, maka sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kasih itu akan membuat kita mampu untuk menerima. Kita dibuat sabar terhadap semua orang. Kasih itu akan murah hati. Kasih itu akan panjang sabar. Karena sama seperti Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Dia panjang sabar. Ya. Untuk apa? Untuk menanti pertobatan daripada setiap kita. Amin. Kalau Tuhan tidak panjang sabar, dipencet Tuhan aja kita semua. Kalau bahasa Batak ditindusi, tahu ditindusi. Ya. Ditindusi gini, seperti kutu ditindusi. Ya. Gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah kasih. Amin. Sebagaimana Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, maka kita juga harus mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kasih yang daripada Kristus, sehingga kasih persaudaraan itu terpelihara di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu kasih persaudaraan? Mengapa kita perlu hidup dalam persaudaraan yang rukun? Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, 2 Timotius pasal yang ketiga ini berbicara tentang akhir zaman. Dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, keadaan manusia di akhir zaman, Alkitab jelas menyatakan, menyampaikan. Di sekeliling kita, di sekitar kita, di lingkungan pekerjaan kita, maka kita akan menemukan ini. Di ayat yang kedua itu dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, sekarang itu sudah sudah dipertontonkan. Nah, jangankan di luar ya, ketika kita satu keluarga, ya, ketika kita makan di satu tempat, perhatikan.
Kalau dulu saya ingat kalau kita bersama-sama dengan keluarga kita, maka kita akan ngobrol satu dengan yang lain. Ya, kita akan komunikasi, ya, kita akan bercakap-cakap. Tapi sekarang Bapak Ibu perhatikan, maka semuanya akan sibuk sendiri. Seolah-olah orang bisnismen semua. Ya. Kenapa? Sibuk dengan gadget masing-masing. Perhatikan Bapak Saudara. Semuanya akan sibuk. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan peduli hanya dengan dia, kepentingan dia. Oleh karena apa? Oleh karena kemajuan zaman. Jauh sebelum hari ini ada, Alkitab sudah mencatat. Kemudian dikatakan menjadi hamba uang. Di ayat yang ketiga, ya, dikatakan tidak tahu mengasihi. Banyak orang yang tidak tahu mengasihi, sudah ditolong, sudah dibantu, melunjak pula. Itu yang banyak hari-hari ini. Tapi saya berdoa di antara kita tidak ada yang seperti itu. Biarlah setiap kita, lewat kita boleh belajar malam hari ini, maka kita membawa kesejukan kepada orang lain. Kita membawa kehidupan kepada orang lain. Kita boleh membawa sesuatu keharuman bagi orang lain. Lewat kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Itu makanya Bapak Saudara hari-hari ini perlu kasih persaudaraan kemudian kita bangun di antara setiap kita. Kasih antara sesama satu dengan yang lain. Kita harus bangun di antara keluarga jemaat GBI Alam Hotel. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi hari-hari ini. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk kemudian berjalan bersama-sama beriringan. Untuk kemudian kita melihat Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat memelihara kasih persaudaraan. Sehingga persaudaraan yang rukun itu kemudian kita bisa rasakan dan nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan kembali kepada Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang kedua dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-5. Yang pertama, beberapa menit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di sana Ibrani 13 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Saya rangkum aja Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikatnya. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi. Ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa yang kemudian kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya kita dapat memelihara kasih persaudaraan sehingga kita hidup dalam persaudaraan yang rukun. Sehingga dalam persaudaraan yang rukun itu kemudian mendatangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang kemudian memberikan keharuman, memberikan kesejukan bagi orang lain. Dan orang lain dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, yang pertama dikatakan dalam ayat yang kedua, janganlah lupa memberi tumpangan. Artinya mari Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita perhatikan. Ya, perhatikan orang-orang yang memerlukan uluran tangan setiap kita. Artinya kita harus menolong membantu orang lain. Mungkin kita tidak bisa membantu secara materi, tetapi kita bisa membantu secara nasihat. Kita bisa membantu mendoakan dia dalam kesusahannya. Kita membantu dia untuk kemudian dia bangkit dari keterpurukan. Kita kemudian membantu dia dalam doa. Kita berdoa untuk pemulihannya. Atau kita membantu dia, mengajak dia untuk kemudian datang kepada Tuhan. Nah, mari hari-hari ini perhatikan orang lain. Bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua Bapak Saudara, di ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman. Artinya mari peduli dengan orang lain. Satu dengan yang lain kita harus sama-sama peduli. Ya.
Kita harus peduli dengan orang lain. Jangan lagi kita peduli dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau peduli dengan diri kita sendiri, kita jangan hidup di dunia ini. Atau kita jangan hidup di kota ini. Kita pindah saja ke hutan sana kan gitu kan. Kita maka peduli dengan diri kita sendiri. Tetapi kita ketika ditempatkan dalam satu komunitas, kita ditempatkan dalam satu keadaan, maka kita harus kemudian peduli satu dengan yang lain. Amin. Amin umat Tuhan. Amin anak-anak muda. Mari kita peduli dengan rekan kita. Kalau ada orang yang jatuh, jangan lagi kita jatuhkan dia. Mari kita semangati dia. Kalau ada orang yang sudah jauh daripada firman Tuhan, ingatkan dia, tegur dia. Ya. Jangan kemudian, udahlah, biarkanlah dia hancur. Firman Tuhan berkata kalau kita tahu orang lain itu jatuh, orang lain hidup dalam dosa, kita tidak peringatkan, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Tuhan akan tanya itu nanti. Ya. Tetapi ketika kita tahu itu salah dan kita tegur dan mengingatkan dia tidak mau bertobat, berbalik, itu bukan urusan kita. Artinya urusan kita sudah selesai, maka dia akan berurusan dengan Tuhan sang pemilik hidup. Nah, mari kita peduli satu dengan yang lain. Suami peduli dengan istri, istri peduli dengan suami, orang tua peduli dengan anak-anak, anak-anak peduli dengan orang tua. Kemudian juga kita peduli dengan tetangga kita. Supaya apa? Ada bau keharuman yang kemudian keluar dari kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, yang selanjutnya kemudian dikatakan ayat yang keempat, ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat dengan terhadap perkawinan. Mari kita menjaga kekudusan. Untuk kita kemudian hidup dalam persaudaraan yang rukun, mari kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita dengan orang lain. Jangan sampai kita hamba Tuhan, kita kemudian ada orang nyalip kita, langsung kita maki. Tiba-tiba kita ketemu di gereja kan gitu kan. Mau bilang apa kan gitu kan. Atau kemudian kita sesama jemaat karena gak kenal, tiba-tiba ketemu di gereja. Tadi udah maki-makian kita di jalan, mau ke gereja ini. Ya. Nah, mau bilang apa? Akhirnya malu sama-sama. Ya. Tetapi mari kita kemudian menjaga kehidupan kita. Kekudusan daripada kehidupan kita. Nah, di sini berbicara tentang kehidupan, kekudusan rumah tangga. Nah, ini berbicara juga kekudusan kehidupan kita pribadi. Mari kita jaga perilaku daripada kehidupan kita. Sehingga kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat di ayat yang kelima. Dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Mari belajar kemudian mencukupkan dengan segala sesuatu. Firman Tuhan dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena uanglah orang mengejar, melakukan berbagai hal. Mari kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kaya boleh, tapi kalau mengejar kekayaan, jangan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita mengejar sesuatu yang tidak nampak di depan kita, maka firman Tuhan berkata, maka dia akan punya sayap dan terbang jauh. Ya. Tetapi mari, ya, jangan sampai oleh karena cinta uang kita menghalalkan segala cara, kita menghalalkan persahabatan, kita menghalalkan pertemanan, kita menghalalkan hubungan kita dengan orang lain. Sehingga hubungan kita terputus satu dengan yang lain. Tetapi biarlah lewat apa yang Tuhan percayakan, mari kita bangun saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Kita pelihara kasih persaudaraan. Saya percaya kalau ini yang kita lakukan, maka dua berkat ini. Kita kembali kepada Mazmur 133 untuk yang terakhir. Ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat ketiga dikatakan sana. Sama-sama kita baca di bagian B-nya, sebab kesana. 2, 3 ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kepada orang yang mau hidup rukun satu dengan yang lain, hidup dalam persaudaraan yang rukun, ketika memelihara kasih persaudaraan, ketika berjalan dalam kehidupan ini, maka saya percaya firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan perintahkan berkat, bukan hanya berhenti dalam berkat.
Ada orang yang diberkati tidak mendapat kehidupan. Ada orang yang diberkati berlimpah-limpah dengan harta kekayaan tapi tidak mendapat kehidupan. Karena apa? Karena banyak orang yang diberkati secara materi tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Dia mau makan saja susah. Ya, dia punya uang tapi dia makan bubur. Apa gunanya? Mau makan di restoran yang mahal, yang dibawa bubur. Untuk apa? Dia tidak bisa menikmati kehidupan. Tetapi orang yang hidup dalam persaudaraan yang rukun maka akan menikmati berkat dan kehidupan. Amin. Yang mau katakan amin. Saudara mau menerima berkat dan kehidupan? Mari pelihara kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi. Mari kita siapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh lambaikan tangannya, maka akan dilayani oleh Bapak Ibu. Ada satu di depan. Mengasihi kepadamu, mengasihi lebih Mari kita satukan hati kita berdoa. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita koreksi hati dan hidup kita. Apakah kita sudah saling mengasihi dengan yang lain? Jika udah ganjalan malam hari, mari kita lepaskan. Mari kita buka hati kita kemudian mengampuni satu dengan yang lain. Dan hari ini mari bersama-sama kita memelihara kasih persaudaraan yang rukun. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan hari ini kami akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu untuk kami dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati, kuduskan roti dan anggur ini dan layakkan setiap kami untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan kudus, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari pegang roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Bapa. Shanara la bayara 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 la mu. Haleluya. Terima kasih.
takana mata karabaya la bara bara bala bala bala. Orabaya sanna mata karala bara bara bala 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 bala. Shanna la baya la baya la baya la baya la baya la mo. Ina la baya sanna baya la baya la mo. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, rabatakana matakara bara 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 bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat firman, buat roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus setiap kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami akan menerima berkat yang berkelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam, seorang anak telah lahir bagi kita. Biarlah kasih Kristus selalu ada bagi kita dan kehidupan kita. Kembali kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat keluarga besar GBI Alam Hotel. Berikut seputar warta GBI Alam Hotel. Untuk ibadah raya minggu baik online ataupun onsite, sesi pertama pukul 10 WIB, sesi kedua pukul 18 WIB. Untuk ibadah online, Bapak Ibu dapat mengikuti melalui Facebook fanpage GBI Alam Hotel. Jadwal menara doa dibuka dari hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB, dan doa malam setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui Facebook fanpage GBI Alam Hotel, dan minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk Night of Worship dan akan dilanjut di bulan Januari. Ibadah anak-anak Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, family altar, dan pelayanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di 0853 5869 0042 atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Firman Tuhan katakan di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik perpuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Informasi baptis selam akan dibuka pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pukul 8 WIB. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Demikian warta sepekan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Engkau memberkati kami di sepanjang ibadah kami. Tuhan, kiranya diberkati lewat ibadah kami dan setiap hal yang baik akan kami bawa pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu Tuhan. Salam bagimu Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu, diberkatilah tembok dan puri daripada Yerusalem. Berkat Tuhan juga mengalir bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan pulang membawa berkat yang berlimpah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan daripada umat-Mu yang terangkat kepadamu. Berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga di rumah tangga. Berkati setiap pekerjaan, usaha, aktivitas, studi daripada setiap umat-Mu Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan menjadi milik daripada umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami pulang Tuhan akan membawa berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.